Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Nano Channel. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jadi kali ini Kang Nano akan berbagi informasi ya mengenai bagaimana caranya menghilangkan retakan-retakan yang terdapat pada kaca speedometer motor kita. Jadi apabila kaca speedometer motor kita terlihat retak, apalagi itu retakannya sampai berat sehingga menutupi atau tidak terlihat angka atau jarum yang ada di speedometer kita, itu sangat mengganggu, terutama dalam mengontrol ya kecepatan, maupun juga kita pada saat melihat bahan bakar atau ya bahan bakar dari motor kita masih ada atau tidak ya. Jadi itu sangat mengganggu. Kalau masih retakannya masih ringan, itu mungkin masih mungkin tidak terlalu merepotkan. Tetapi kalau retakannya yang seperti terlihat di layar ini ya, retakan ini ya, motor saya ini berat sekali sehingga kesulitan ya kita pada saat melihat kecepatan atau speedometer kita, atau di situ bahan bakar kita masih ada atau tidak. Oke guys, kita tidak usah tunggu lama-lama, ikuti video ini selanjutnya. Let's go. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa bagaimana ya caranya untuk menghilangkan retakan-retakan yang terdapat dalam kaca speedometer motor kita ya. Ini adalah retakannya sangat berat sekali ya. Ini hampir menutupi ya. Nih saya starter ya. Jadi untuk bahan bakarnya ya, ini sudah nggak terlihat. Kacanya yang di dalamnya juga hanya garis-garisnya saja ya. Ini adalah kondisi saya sudah melakukan penanggulangan untuk menghilangkan keretakannya. Hasilnya seperti ini. Ya, ini nih seperti ini. Nah, ini yang belum saya lakukan penanggulangan untuk menghilangkan keretakan. Oke guys, seperti apa ya agar supaya kaca speedometer motor kita kembali terlihat jelas atau bening ya, seperti itu ya. Oke, ikuti video berikutnya. Oke, jadi saya akan memberikan tips bagaimana caranya menghilangkan keretakan pada kaca speedometer yang tadi sudah saya jelaskan. Yaitu caranya adalah menggunakan oli ya, oli atau minyak ya, oli atau minyak terserah, minyaknya minyak goreng juga nggak apa-apa, olinya oli bekas juga nggak apa-apa, oli baru juga nggak apa-apa. Minyaknya minyak goreng bekas atau baru juga nggak apa-apa. Tapi saya sarankan menggunakan minyak atau oli yang baru ya, agar supaya hasilnya jernih. Karena nanti pada saat oli ya, yang saya pegang ini adalah oli ya. Oli ini akan nanti saya oleskan ke bagian kaca yang retak tadi. Nah, ini kebetulan saya masih ada oli bekas ya, oli bekas pada saat servis, tapi ini masih oli baru. Jadi lebihan dari pada saat servis mobil. Oke, caranya seperti ini ya. Ini oli baru ya. Jadi saya tidak menggunakan oli bekas karena oli bekas itu kan cenderung kotor. Jadi pada saat nanti saya oleskan itu resapannya kurang maksimal ya. Jadi saya pakai oli baru ya. Nih lihat nih. Nah, saya tuangkan seperti ini. Nah, ya, nanti kalau misalnya kurang juga bisa kita ambil lagi. Kemudian ini kita oleskan ke sini ya, ke bagian retakan-retakan yang nih, bagian retakan-retakan kaca motor speedometer kita ya, seperti itu ya. Kita rata aja sebenarnya ya, seperti itu terus aja ya, sampai ini harus digosok terus ya, seperti ini. Karena ini permukaannya lebar sekali, jadi kita harus bersabar menunggu si oli ini meresap
dengan sempurna ya, meresap total ya. Lihat aja tuh perbedaannya. Tadi kan retaknya sangat menghalangi ya, menghalangi kaca ya. Ini coba lihat, ini kan lama-lama bening tuh ya. Jadi terus aja ya terus dioleskan sampai merata, sampai meresap ya, seperti itu. Dan ini setelah nanti dioleskan, ini jangan langsung dicuci, sebaiknya tunggu sekitar 6 jam atau 1 hari ya, nggak apa-apa, baru dicuci ya. Nah kita terus ya, nih ini kan retak ya, nih retak banget nih, ya. Oke, terus tuh lihat, sudah kelihatan perbedaannya toh. Ini sudah kelihatan perbedaannya. Ini olinya oli masih baru ya, jadi bersih seperti itu. Silakan boleh dicoba di rumah, pakai minyak goreng juga nggak apa-apa ya. Ya, kalau saya di sini karena kebetulan ada sisa minyak oli masih baru ya, sisa. Nah, seperti terus ini ya. Dan prosesnya ini agak lama ini ya, seperti ini. Nanti setelah ini tunggu sampai didiamkan dulu ya, 6 atau sampai seharian, nggak usah dicuci dulu atasnya ya, biarin aja supaya meresap. Nanti hasilnya seperti ini nih guys, artinya seperti ini. Ini yang sudah saya kasih olesan ya, diolesin tadi ya, diolesin. Ini harus terus ya di seperti ini ya, dioles-oleskan terus ya. Ini udah terlihat bening dah, tadi sudah retakannya jelas toh, retakannya jelas. Ini sudah bias lah, sudah dibiaskan lagi ya, seperti itu. Nah ini harus bersabar ya, harus bersabar, harus dioles terus seperti ini supaya ke pori-pori ya, masuk si olinya ini masuk ke pori-pori dari pori-porinya kaca speedometer ini ya. Jadi harus telaten, harus bersabar. Ini lihat ya, sudah bening banget toh. Lihat ini udah bening banget ya. Ini juga udah mulai ini, karena ini sangat parah ya. Ini retakannya sangat parah, jadi harus bersabar. Jadi ini nggak sekaligus ya. Jadi nanti didiamkan ya 6 jam atau sehari, baru nanti bisa dicuci ya, dicuci, nggak apa-apa seperti itu. Nah ini kondisi sudah didiamkan ya semalaman, jadi kemarin sore sampai pagi ini, jadi semalaman saya diamkan. Setelah kita olesi dengan oli ya, hasilnya lebih jernih. Ini belum saya cuci ya, nah ini saya lap saja dulu ya. Nih lihat ya, terang sekali ya, seperti baru. Apabila kaca speedometer motor kita retak ya, tidak usah beli baru dulu, coba saja cara yang saya lakukan ini ya. Ini terlihat jelas ya, bening sekali ya, bening sekali. Coba saja nanti di rumah ya, bila perlu kalian bisa langsung dicuci ya. Ini saya lap saja dulu, nanti cucinya nanti ya. Oke, sekian saja sharing informasi dari Kang Nano Channel. Ikuti terus Kang Nano Channel dengan tema yang berbeda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.